Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya, Ibu Merita Florawati Naisanu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah Psikologi Keluarga dan masuk pertemuan yang kedua, dan kita akan membahas tentang pengantar psikologi keluarga. Tujuan dari pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu menguraikan konsep keluarga dari perspektif psikologi. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai keluarga dalam perspektif psikologi. Karena keluarga adalah unit sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan memainkan peran sentral dalam perkembangan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Psikologi kemudian memiliki banyak perspektif yang digunakan untuk memahami keluarga dan hubungan dalam keluarga. Beberapa perspektif psikologi tentang keluarga akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama disebut perspektif pengembangan atau developmental perspektif. Perspektif ini menekankan peran keluarga dalam perkembangan individu sepanjang rentang usia. Psikologi perkembangan anak mengkaji bagaimana pengalaman dalam keluarga seperti ikatan antara anak dengan orang tua, pengasuhan, dan perubahan peran seiring bertambahnya usia, yang kemudian mempengaruhi perkembangan anak. Perspektif yang kedua yaitu perspektif sosial atau sosial perspektif. Dalam perspektif ini, memandang keluarga sebagai lingkungan sosial di mana seorang individu mempelajari norma, nilai, dan keterampilan sosial di dalam keluarga. Keluarga juga berperan penting dalam sosialisasi anak, membentuk identitas mereka, dan mengajarkan mereka bagaimana berinteraksi yang baik dalam bermasyarakat. Perspektif yang ketiga yaitu perspektif sistem atau systems perspektif. Perspektif ini melihat keluarga sebagai sebuah sistem dengan anggota yang saling terkait. Ketika satu anggota keluarga mengalami perubahan atau masalah, misalnya sakit atau terlibat masalah kriminal, itu tentunya akan dapat mempengaruhi seluruh sistem keluarga yang ada. Nah, para konselor keluarga atau terapis itu sering menggunakan pendekatan ini untuk membantu keluarga mengatasi konflik dan perubahan yang ada. Perspektif yang keempat yaitu perspektif psikodinamik atau psikodinamik perspektif. Perspektif ini berfokus pada konsep seperti dinamika emosi, konflik bawah sadar, dan perkembangan kepribadian. Teori-teori seperti teori ikatan dan teori konflik interpsikis dapat digunakan untuk memahami hubungan dalam keluarga. Perspektif yang kelima yaitu perspektif kognitif atau kognitif perspektif. Perspektif ini menekankan peran pikiran, persepsi, kognisi dalam keluarga. Jadi bagaimana anggota keluarga memproses informasi, berkomunikasi, dan memecahkan masalah itu merupakan fokus dalam perspektif kognitif ini. Dan yang keenam adalah perspektif ekologi atau ecological perspektif. Perspektif ini melihat keluarga dalam konteks ekologi yang lebih besar, termasuk pengaruh lingkungan fisik, sosial, dan budaya pada keluarga.
Ini mencakup pertimbangan tentang dukungan sosial, tekanan ekonomi, dan faktor-faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi dalam keluarga. Dan yang paling terakhir adalah perspektif klinis atau clinical perspektif. Perspektif ini berkaitan dengan pemahaman dan pengobatan masalah psikologis dalam keluarga. Terapis keluarga menggunakan metode terapeutik untuk membantu keluarga mengatasi masalah seperti konflik, kecanduan, atau masalah mental individu. Dengan adanya pemahaman mengenai keluarga dalam perspektif psikologi, maka psikologi keluarga dapat didefinisikan sebagai berikut. Psikologi itu memiliki arti keilmuan yang mempelajari tentang jiwa. Namun seringkali jiwa tidak dapat dilihat sehingga yang dipelajari adalah perilaku individu. Jadi psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku atau keadaan jiwa seseorang. Sedangkan keluarga diartikan sebagai suatu rumah tangga dengan hubungan darah atau perkawinan dan sebagai tempat yang terselenggaranya fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi individu-individu di dalamnya. Dengan demikian, psikologi keluarga bisa diartikan sebagai suatu keilmuan yang mempelajari tentang kejiwaan atau perilaku dalam interaksi individu-individu dalam sebuah jaringan ikatan darah atau perkawinan. Psikologi keluarga juga bisa diartikan sebagai keilmuan yang mempelajari kejiwaan atau perilaku dalam keluarga. Berikutnya kita membahas mengenai fungsi keluarga. Sebelum mengenal lebih dalam tentang psikologi dalam keluarga, maka perlu adanya pemahaman tentang fungsi-fungsi dalam keluarga. Fungsi yang pertama yaitu fungsi edukatif. Fungsi ini mencakup hal tentang pendidikan anggota keluarga dan pembinaan oleh anggota keluarga yang lainnya. Keluarga juga merupakan lingkungan pendidikan sebagai bagian dari pembelajaran yang paling pertama dan utama bagi individu di dalamnya. Pendidikan dalam keluarga dimulai sejak dini dan masih kecil hingga dewasa. Pendidikan yang paling berpengaruh terhadap kejiwaan dan perilaku individu, misalnya anak, itu terdapat di dalam keluarga. Fungsi yang kedua yaitu fungsi sosialisasi. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi pertumbuhan anak, begitu juga dengan lingkungannya. Keluarga merupakan yang pertama memperkenalkan anak pada lingkungan sosial yang lebih besar di sekitarnya. Keluarga juga mengajarkan bagaimana menjadi masyarakat yang baik dan proses interaksi sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi orang tua memperkenalkan cara menyapa orang, cara menghormati orang lain, cara menghormati orang yang lebih tua, sopan santun, dan lain-lain itu dimulai dari dalam keluarga. Yang ketiga yaitu fungsi perlindungan. Artinya bahwa keluarga juga memiliki fungsi sebagai tempat perlindungan yang akan melindungi anggota keluarganya dari tindakan-tindakan yang tidak baik, dari norma sosial yang menyimpang, dan keluarga juga berfungsi melindungi anggota keluarganya dari segala macam ancaman bahaya maupun kemungkinan hal buruk yang terjadi pada anggota keluarga. Yang keempat yaitu fungsi afeksi. Nah, pada fungsi ini biasanya anak akan sangat peka pada usianya yang masih kecil. Jadi mereka akan mengamati ekspresi, gaya interaksi, perilaku, emosi dari orang tua saat berkomunikasi dengan mereka.
Rasa cinta, kehangatan akan terpancar dari seluruh respon motorik pada orang tua yang akan menyalur pada seluruh anggota keluarga lainnya. Jadi sikap orang tua yang mencerminkan pertumbuhan anak, oleh karena ada pepatah yang mengatakan bahwa buah tidak jatuh dari pohonnya, sehingga peran orang tua yang buruk mungkin akan juga menular pada buah hatinya. Fungsi yang kelima yaitu fungsi religius. Nah, pada fungsi ini keluarga menjadi tempat pertama yang memperkenalkan terhadap budaya keberagaman atau agama. Jadi keluarga juga mengajarkan bagaimana ajaran agama yang baik, bagaimana melaksanakan ritual-ritual agama yang baik pada anak-anak. Yang berikut fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi juga berperan dalam menambah rasa tanggung jawab, saling mengerti, solidaritas, dan keterikatan antar anggota keluarga. Dan yang berikut adalah fungsi rekreasi. Nah, di keluarga juga berfungsi sebagai tempat melepaskan penat anggota keluarga dari hiruk-pikuk aktivitas di luar rumah. Keluarga dan rumah merupakan tempat terbaik untuk menghilangkan stres tersebut. Nah, kebahagiaan bisa diciptakan dalam kondisi rumah yang kondusif dan kasih sayang. Apapun kegiatan yang dilakukan bersama keluarga merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Yang terakhir adalah fungsi biologis, artinya bahwa keluarga sebagai fungsi biologis merupakan tempat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis, seperti ketika lapar ada makanan di rumah, kelelahan bisa beristirahat di rumah, kesehatan dan lainnya juga diperlukan dukungan dari orang-orang sekitarnya. Uh, Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat psikologi keluarga. Jadi dengan adanya fungsi-fungsi keluarga seperti yang sudah dibahas tadi, maka manfaat psikologi keluarga adalah sebagai berikut. Psikologi keluarga sebagai bekal untuk mengendalikan, memprediksi, dan memahami perilaku anggota keluarga. Yang kedua, mempermudah interaksi dengan anggota keluarga yang lebih memahami. Yang ketiga, memahami keinginan atau karakteristik masing-masing anggota keluarga dengan baik. Yang keempat, memahami pendapat dan perbedaan yang ada sebagai proses memberikan dukungan. Dan yang terakhir, mempengaruhi perilaku atau pola pikir anggota keluarga dengan memberikan sudut pandang yang positif. Itu adalah manfaat psikologi keluarga. Sekian pertemuan kita hari ini. Shalom, salam sehat, dan sampai jumpa lagi.